Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Intan Erta bisa hadir kembali menyapa Anda di program Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Nah pemirsa, seperti biasa selama 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai tumbuh kembang anak, perkembangan dan juga permasalahan dengan solusinya. Yang pasti sebelum kita membahas tema kali ini apa, kemudian ada siapa saja narasumbernya, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan dulu VT berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, ternyata VT-nya nggak ada pemirsa. Jadi lihat saya aja ya. Oke, nanti kita akan putarkan liputannya. Tapi sebenarnya kami juga mengundang Anda pemirsa untuk telepon di line interaktif kami di 0215155111 atau di Twitter kami di @kinantijak.tv. Ya biasa ya pemirsa, ya emang suka kayak gini. Sudah biasa dikerjain sama tim Kinanti. Saya udah tahu tim Kinanti ini iseng semuanya ya. Gian, sini. Sini Gian, minumnya Gian. Kali ini sudah ada narasumber kami, seorang psikolog, yaitu Ibu Rahmi Dahnan Psikolog atau PS ya. Apa kabar Ibu Rahmi? Baik ya Bu ya. Gian sini, kamu sediain minum dong. Masa dari belakang ngasih minum? Gian, itu Vivi kemana Gian? Kamu nggak kerja kamu kemarin? Lupa, kemarin hujan soalnya. Ini biasanya soalnya yang tapping-tapping dia. Terus tadi sebelum ini saya yakin ada ketan. Ketannya kemana? Aku ini dulu angetin dulu, nanti aku bawa lagi ke sini Mbak. Tamunya udah Ntar aku ambil datang. lagi. Ketannya tolong taruh di Iya, sini. Mbak, aku ambil nanti. Ampun, dia punya asisten kayak Gian ya. Tadi saya udah rapi-rapi, udah ada ketannya, udah ada minumnya. Diangkut sampai ketan-ketannya. Oke, kalau gitu Ibu Rahmi, maaf ya Ibu Rahmi, saya soalnya kalau punya tim tuh di belakang itu ada tukang kebun saya, Adit Agusta gitu kan. Ada tukang kolam berenang tuh beres-beres Nova ya. Ini lega rumahnya soalnya. Ibu, saya kita mau bahas mengenai tumbuhkan kreativitas dengan imajinasi. Nah kadang-kadang nih pemirsa kan kalau kita harus menumbuhkan kreativitas anak nih, kita sebagai orang tua nggak paham imajinasi anak seperti apa. Akhirnya suka gini, kamu tuh ngayal yang gua aja nih gitu. Nah sebagai seorang ibu untuk menumbuhkan kreativitas anak gimana nih? Kreativitas itu memang harus dikembangkan ya, dimulai dari sebenarnya sarana yang akan membuat anak-anak itu dia memiliki kesempatan untuk mengembangkan imajinasinya. Karena kalau ketika dia tidak memiliki imajinasi, dia tidak akan menghasilkan sesuatu yang baru atau sesuatu yang menghasilkan hal-hal yang baru dan positif gitu. Oke. Nah kalau anak itu mulai berimajinasi biasanya di usia berapa? Berimajinasi untuk 2 tahun, mengenai berkaitan dengan perkembangan kognitif anak. Dia mulai 2 tahun ke atas sampai ke TK. 2 tahun ke atas sampai ke TK nih. Biasanya bentuk imajinasinya tuh seperti apa sih Bu? Apa? Karena saya soalnya udah punya anak nih, udah mulai gini nih Bu nih, dia taruh nih bonekanya terus dia udah mulai ngomong, kamu diem ya, jangan gini. Ini satu hal yang wajar atau wajar. Jadi memang untuk membentuk imajinasi, pertama mulai dibacakan cerita dulu. Kemudian diberikan gambar-gambar. Nah di gambar itu kemudian, karena untuk mengeluarkan imajinasi kalau belum ada yang masuk tidak ada, tidak bisa. Jadi harus ada stimulusnya dulu, seperti itu. Jadi imajinasi itu terbentuk kalau sudah ada stimulusnya gitu ya Bu ya. Oke, nanti kita masih akan bahas lagi mengenai tema kita kali ini. Dan pemirsa Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali selain satu ini tetap di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai tumbuhkan kreativitas dengan imajinasi. Kadang-kadang kita sebagai orang tua nih nggak paham nih imajinasi anak ini kapan mesti disupport dan kapan imajinasi ini dikatakan normal. Kadang-kadang ada yang suka akhirnya orang tua, ini bener nggak ya anak saya imajinasi kayak kalau ngomong tuh suka ngomong sendiri lah apa segala macam, padahal ada masa-masa kayak gitu ya Bu? Iya. Jadi waktu anak saya umurnya 4 tahun, dia suka seperti kayak Power Rangers gitu ya, dia menggunakan pedangnya, kemudian dia melakukan gerakan yang kata kakak saya, ya anak kamu tuh autis gitu, sepertinya memiliki dunia sendiri gitu ya. Tapi pada sebetulnya itu saya bilang, oh dia cerdas, dia sedang mengembangkan imajinasinya. Artinya sikap orang tua juga akan mempengaruhi apakah anak ini akan kreatif atau tidak, cerdas atau tidak, tergantung dari sikap orang sekelilingnya. Artinya membatasi atau membimbing atau malah mematikan. Kadang orang sekalian kayak gini, apaan sih kamu sih? Udah dia diem deh, itu malah mematikan ya kalau. Mematikan. Wah nih kadang-kadang orang tua ya akhirnya nggak ngerti atau nggak tahu apa caranya gimana menangani kreativitas, akhirnya malah mematikan gitu ya Bu ya. Nah kali ini nih Bu, ada sahabat cilik aku yang suka banget melukis ya, usianya baru 7 tahun, tapi lukisannya nih bagus sekali. Dan tentunya kita juga mengundang bukan hanya sahabat cilik aku, juga kedua orang tuanya. Langsung aja kita panggilkan, ada Ayah Taufik Hidayat dan Bunda Melsi Sinara. Juga ada pelukis cilik kita itu Zafira Lutfia Dinda atau dipanggil Dinda. Oke, silakan masuk sini. Adiknya siapa namanya? Adiknya Habibi. Habibi. Halo sayang, apa kabar? Langsung
Nah, duduk di sini sayang. Nah, Dinda ini adalah pelukis cilik usia 7 tahun. Bunda dan Ayah silakan duduk di situ. Oke. Silakan duduk. Mari. Iya sayang, dipanggil ayahnya atau adiknya yang dipanggil? Gian, minum dong Gian. Ada tamu nambah lagi nih Gian. Nah, oke. Oke, sekarang kita akan ngobrol lagi sama Ibu Rahmi ya. Nanti baru kita tanya nih. Saya bangga dengan ayah dan bunda yang hadir di sini karena mampu kayak memfasilitasi Dinda yang kreatif ya, gitu ya. Artinya kadang orang tua kan kalau anak coret-coret kan ya, apa coret tembok, coret apa udah marah tuh orang tua ya. Nah, kalau dulu yang mungkin saya ngobrol dengan ayah dan bunda ya. Kalau dulu kelihatan Dinda punya bakat di melukis ini kapan? Awalnya sebenarnya kita lihat karena kebutuhan ya, kebutuhan untuk komunikasi, kita nggak ngerti apa yang diinginkan, kemudian kita suruh udah gambar aja, digambar itu untuk alat komunikasi kita. Oh, iya gitu. Kemudian dari situ kok makin lama dia makin suka gambar, kita kasih kertas. Awalnya tembok-tembok itu digambar semua. Oh, awalnya ya, tembok-tembok ya. Tembok digambar Bunda dipanggil semua. boleh Bunda kesini kalau Bunda mau menemani Dinda boleh. Jadi awalnya tembok dulu nih ya. Iya, apa aja digambar kayak gitu. Kemudian kita kasih kertas. Kertas kan kalau kadang kertas bekas belakangnya kosong suka digambar-gambar sama dia. Gitu. Kemudian suatu saat kita lagi jalan-jalan, makan ke kampung makan, kita lihat ada sanggar lukis Hadi Prana Art. Oh iya, Hadi Prana Art. Iya, gitu kita masuk, coba ditawarkan untuk free trial, gitu. Tawarkan ke anaknya mau, ya udah. Jadi selanjutnya dia seneng. Ya, kayak dia akhirnya mempunyai dunia yang sesuai dengan keinginan dia ya, kayak gitu ya. Iya, nah, ini gimana nih Bu? Kadang memang anak juga pada usia tertentu tuh dia senang sekali mewarnai tembok lah gitu atau pintu gitu. Aduh, kayaknya kan orang tua langsung datang gitu ya, ada tanduknya ya. Ya, sebetulnya memang tidak membatasi tetapi memberikan tempat yang tepat. Jadi kalau di rumah saya bilang menulis di buku tulis atau papan tulis. Jadi kita kasih sarana ya. Ya, artinya boleh menulis tapi bukan di tembok gitu. Kan kata orang bilang kan udah nggak apa-apa ya, tapi kan kita punya juga yang namanya seni juga bahwa rumah mesti bersih dan sebagainya, sehingga kita bilang kepada mereka ini kertas dummy paper ya, kertas-kertas bekas ya, atau ini kalau perlu satu ruangan itu diberikan whiteboard gitu untuk dia tulis-tulis gitu atau dia coret-coret. Jadi memang kita memfasilitasi ya, boleh kita kasih whiteboard atau kertas karton putih ya. Jadi mereka boleh menggambar di area itu. Atau ada beberapa orang tua mereka memang sengaja satu rim dia siapkan kertas untuk anaknya menggambar. Dan hasilnya disimpan, jangan dibuang. Jangan dibuang ya. Nah, jadi dibuat portofolio namanya satu kumpulan. Gambar anaknya udah punya sampah, kasihan banget ya, itu kan bentuk kreativitas mereka. Jadi pemirsa, tadi kan Ayah sempat mengatakan bahwa menggambar ini menjadi hobi bagi Dinda karena sebagai sarana komunikasi ya. Jadi kita informasikan boleh ya Ayah ya ke pemirsa. Jadi Dinda ini adalah anak berkebutuhan khusus atau dia ini berarti tunarungu ya? Ayah, Iya, tunarungu. Tunarungu. Jadi dia berkomunikasinya melalui gambar tadi. Iya. Oke. Sejauh ini gimana Ayah begitu dia bisa melukis, dia hobi, kemudian jadi bentuk komunikasi yang efektif kah dengan Dinda dan juga dengan Ayah dan Bunda misalnya? Ya, sebenarnya kita sih mengupayakan semua jenis komunikasi, baik lewat gambar biasanya kita ambil kalau udah nggak mengerti sekali gitu apa yang diinginkan, ya udah diminta gambar maunya apa gitu. Tapi sebisa mungkin kita coba komunikasi verbal, meskipun kadang pakai bahasa isyarat versi Dinda, bukan bahasa isyarat yang umum ya, gitu. Itu media komunikasi yang kita gunakan. Ya. Tapi terlepas dari itu, ternyata Dinda mempunyai bakat di bidang melukis. Nah, ini yang mau kita angkat nih pemirsa nih, bagaimana agar bakat yang anak kita miliki ini bisa muncul ke permukaan. Jangan sampai kita orang tua tidak tahu menanganinya, justru kita mematikan bakat yang anak kita punya ya. Terus kemudian Bu, kita balik lagi ke Ibu nih. Kalau gitu orang tua harus seperti apa ya? Misalnya melihat imajinasi anak yang kadang-kadang di luar batas orang tua, kayak misalnya tiba-tiba perabotan dapur lah dijadiin apa ya namanya anak-anak ya. Kita harus gimana nih sebagai orang tua? Ya, jadi memang
untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas memang kita harus istilahnya rela, misalkan ruang tamu kita jadi tempat tenda-tendaan Iya, itu gitu, sering kayak gua kita bikin kasur tenda. Artinya tapi mungkin kita mesti ada kan, karena anak butuh peraturan, artinya boleh bermain pada jam berapa sampai jam berapa. Itu boleh ya ditetapkan Iya, jam karena itu? mereka harus belajar tentang aturan-aturan. Artinya dunia tuh kan semua ada aturan. Masuk sekolah jam 7, Iya. kemudian ada istirahatnya jam setengah 9, nanti pulang jam 12. Artinya rumahlah tempat anak belajar tentang aturan-aturan hidup gitu. Artinya it's play time gitu. Ini waktu saat bermain jam berapa sebenarnya dia tahu akan mami sekarang jam berapa? Jam 7. Waktunya bermain ya. Nah, gitu. Tetap anak harus memiliki waktu-waktu yang teratur sehingga dia tahu kapan dia boleh bukan memberantakan, berimajinasi di ruangan tamu mamahnya, kapan dia boleh bermain di halaman belakang. Oh, jadi kita boleh tuh menentukan waktu-waktu jam segini kalian boleh bermain, dan ibaratnya itu seperti free time buat kalian bermain apa saja. Dan pada saat itu orang tua tidak boleh enggak. Artinya kalau memang free time, waktunya bermain, ya sudah kita bukan tahan, malah justru kalau bisa membimbing dia jadi mamanya, jadi kudanya dan sebagainya. Justru mau jadi fasilitator. Iya ya, jadi sebenarnya ibaratnya kalau bisa orang tua di jam bermain itu ikut andil ya, ikut menemani anak-anak dan membantu mengembangkan juga. Nah, kalau ayah sendiri gimana waktu itu? Ikut terjunkah ketika melihat Dinda punya bakat di bidang melukis ini? Oh iya, kadang ya kita bantu cari kira-kira Dinda mau suka gambar apa nih, gitu kita fasilitasin, misalkan bantu dengan internet biar dia cari-cari sendiri di Google gambar-gambar yang disukai untuk digambar. Nah, seperti itu. Kemudian juga ya terus terang kalau untuk gambar saya sendiri nggak bisa untuk gambar. Oh ya? Iya. Oh, Bunda ada bisa gambar, bundanya? Bundanya bisa gambar nggak? Enggak. Bunda ngadep ke depan, Bunda gini, Bunda. Jadi Bunda gini ngadep ke sana. Bundanya bisa gambar nggak nih sebenarnya? Ya masih mainstream lah, Gunung 2. Aduh, itu saya master banget tuh, Gunung 2, jalanan di tengah gitu ya. Iya, sawah, matahari, ada burung begini. Itu masterpiece. Oh, jadi kalau Bunda sendiri nggak tidak ada bisa melukis atau gimana ya? Berarti Dinda nih bakat tersendiri ya muncul. Kalau bakat seninya sih, saya pikir dari ibunya sih, karena dulu memang suka seni, tapi seni tari. Oh, jadi ada tetap darah seninya ya, Bun ya. Kalau Dinda mulai kelihatan nggak suka menarinya juga? Suka sih nari. Oh, ada ayah ya di TV ya? Oke, nah ini jadi sekarang ini Dinda lagi melukis, dia sudah membuat gambarnya ini bunga ya, tapi belum sempat diwarnai, dan ini yang membuat gambar bunganya ini adalah Dinda sendiri ya, di usia 7 tahun, tapi gambarnya udah bagus, udah bukan gunung dengan mataharinya itu, nggak kayak kita, Bu. Dia malah nggak pernah bikin kayak gitu. Karena nggak pernah diarahkan. Nggak pernah diarahkan ya. Oke, itu kayak gambar masal, Bu. Gian, ini saya dari tadi, maaf ya setek-tek Gian, soalnya sebenarnya saya udah beli ketan, nggak masuk-masuk sini nih, saya bingung ketannya kemana ya, Gian. Gian, ketan, Gian. Ya ampun. Bisa ngetin dulu tadi biar enak. Ya ngetin di mana? Ya dingin dari jam Yaudah. 5 subuh soalnya. Gian, itu dong tag ke kombrek dong kamu sekali-sekali. Tuh. Malu, Mbak? Ya bilang cepetan, pemirsa. Ya udah, pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali lagi selain satu ini, tetap di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Bagi pemirsa yang ingin ikut interaktif dengan tema kita kali ini, yaitu tumbuhkan kreativitas dengan imajinasi, Anda bisa telepon di 021 515 5111 atau bisa juga melalui Twitter kami di @kinantijaktv. Ini penting sekali karena jangan sampai salah nih, kita orang tua nggak tahu gimana caranya, akhirnya kita bukan mensupport imajinasi anak dengan sesuatu yang positif, tapi kita malah mematikan imajinasi anak. Ini yang banyak sekali orang tua lakukan ya, karena nggak tahu caranya, dari mulai perihal mewarnai tembok atau menggunakan peralatan-peralatan rumah tangga, akhirnya kita marah-marahin, sebenarnya itu mematikan gitu ya Bu Rami ya. Ada satu step lagi sebenarnya, dari mulai kita menceritakan, membacakan, kemudian kan dia memiliki bahan dasar ya di otaknya, menyambung-nyambungkan sel-sel otaknya. Nah, yang kemudian step 2 adalah bagaimana mereka menceritakan. Jadi kalau kita kasih gambar, jadi Kak, bagaimana ceritanya Kak? Atau kalau lagi gambar, sedang gambar apa Kak? Jadi bukan hanya di sini, tapi juga sampai keluar. Oh, sampai gitu. dia keluar ya, dia mengumpulkan ide-idenya gitu. Nah, ketika mungkin dia mengeluarkan sebuah ide, kita
tadi kan perlu memberikan apa namanya kayak respon yang positif. Oh itu yang maksudnya, wah kamu hebat gitu. Artinya dia perlu ada apresiasi. Oh, yang memuji ya. Oh, kamu hebat, kamu pintar atau apa itu penting ya? Penting. Oh, Artinya kalau tidak mendapatkan respon positif, anak akan tidak mengulangi lagi. Pada dasarnya anak akan mengulangi hal-hal yang menimbulkan respon positif dari orang lain. Oh, ya, ya, ya. Oke, mungkin Bunda atau Ayah mau bertanya sama Ibu Rahmi boleh juga loh. Kita ada psikolog, ayo kita berondong sama-sama. Oke, silakan mungkin Ayah mau tanyakan ya. Oke, mungkin kalau saya pernah dengar istilah nggak ada anak yang nakal, Iya. adanya anak yang kreatif. Iya. Nah, sejauh mana kita melepas kreativitas anak, memfasilitasi itu yang bagus seperti apa sih Iya. sebenarnya? Nakal itu digunakan oleh orang tua atau masyarakat untuk melihat hal-hal yang di luar harapan sosial. Jadi sebetulnya kreativitas itu banyak bentuknya, mulai dari misalkan dia ada acara nikahan, anaknya kan pingin tahu ya, ini ayamnya rasanya apa, terus dikobok-kobok kan ya, gitu kan. Nah, harusnya ketika mendapati anak yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan kita berikan penjelasan, ya, mau tahu ya atau kepo ya. Oh ini ternyata airnya tuh dingin ya yang buat siraman itu, gitu ya. Jadi kadang-kadang sana-sana kan misalnya orang tua menghalangi anak pada suatu acara. Nah, jadi ketika dia berlaku tidak sesuai dengan harapan, kita luruskan apa yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Jadi jangan respon melarang aja ya. Melarang aja, tapi mengajarkan apa yang sebaiknya dia lakukan. Jadi dia bilang kan anaknya itu kreatif, tapi juga harus tetap kalau memang tingkah lakunya tidak sesuai dengan moral, spiritual, dan etika itu judulnya tidak beradab, bukannya nakal. Gitu. Kalimat kali ini yang kadang-kadang jadi kayak nge-label ya Bu ya? Iya, kan? Itu labeling. bahaya nggak sih kalau sangat pengaruh pada perkembangan self esteem atau harga diri anak. Oh jadi saya tahu Gian itu suka marah-marah, mungkin harga dirinya tercoret dari kecil. Gian lagi katanya. Oke, sekarang mungkin Bun, gimana Bun waktu itu memfasilitasi lihat dia senang melukis atau menggambar, di usia berapa mulai kelihatan? Dulu itu kan karena yang tadi ayahnya bilang karena kebutuhan dan juga karena dia Komunikasi ya? komunikasi dia juga kan masih usia 2 tahun waktu itu masih AVT, jadi saya juga sambil ke dia tuh sambil gambar ini ikan, ini kucing gitu. Nah dia juga belajar gambar-gambar sendiri kan, dan kadang-kadang kalau misalnya dia minta sesuatu kita nggak ngerti dia maunya apa, udah kamu gambar aja deh Umi, nggak ngerti kamu maunya apa gitu. Akhirnya mulai dari situ dia suka gambar gitu, suka gambar dan saya lihat kalau misalnya abis pergi kemana gitu dia gambar gitu, tapi nggak dia warnain gitu, Menggambar ya? aja. Nah, dia nggak warnain saya pingin dia karena gambarnya bagus, saya pingin pajang, wah kayaknya bagus nih kalau dimasukin les lukis gitu. Makanya kita cari-cari waktu itu les, ditanya ke dia juga mau. Dan saya carinya tempat les yang dia bisa, saya tanya dulu sama pembimbingnya, ini nanti anaknya gimana ya diajarinya ya, diarahkan atau enggak, atau boleh gambar sendiri Sesukanya. pure anaknya, nanti dia tinggal warnain. Oh iya di sini kita terserah anaknya kok Bu. Jadi saya waktu itu masukkan ke Hadi Prana. Oke. Dan setelah itu mulai ada peningkatan dari cara melukis, menggambar dan segala macamnya ya. Oke, mungkin sekarang kita bisa lihat Dinda sendiri ya udah mulai mewarnai hasil gambarnya ya. Dan ini kalau dulu nih Bu, mungkin Ibu bisa cerita, ini nggak ada. Kalau dulu kan kayaknya hampir semua anak tuh gambarnya seragam ya. Kayak tadi saya bilang ada gunung 2 gitu, jalan di tengah gitu kan. Sebenarnya kalau anak-anak saya jauh lebih kreatif gitu. Mereka nggak bisa, ibaratnya kalau untuk gambar tuh kayaknya mereka nggak bisa dipatok oleh orang tuanya seperti ini. Nah ini perubahan seperti ini positifnya buat anak-anak zaman sekarang gimana nih Bu? Karena ada perubahan dalam sistem pendidikan, di mana anak-anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan ide-idenya dan kemudian tidak dibatasi. Kalau dulu kan, kalau kalian nanti jalan di tengah jalan, hujan, kita akan berteduh. Nah, itu hanya mengembangkan berpikir konvergen ya, satu saja. Tapi ketika kemudian nambahin doang ya. ketika juga, kalau nanti hari hujan, apa yang akan kamu lakukan? Jadi dirubah dengan kalimatanya, gitu. Tidak memberikan kalimat yang jawabannya ya atau tidak, yes no question. Jadi diberi kesempatan untuk berpendapat. Nah, sehingga sekarang kakak boleh melakukan apa saja, menggambar apa saja. Jadi ketika memberikan pendapat tidak dibilang salah,
benar, bukan salah, tapi oh itu pendapat kamu ya. Kalau yang lain bagaimana? Jadi semua pendapat itu dihargai, tidak ada jawaban yang salah. Iya, iya, Gitu. iya. Berarti kalau pertanyaan ujian dulu ingat nggak sih ya, suka ada benar atau salah gitu ya? Itu Setuju atau tidak setuju? ya dalam pendidikan memang itu tahapan apa namanya evaluasi yang paling rendah, hanya kognisi oke, saja, belum ya. sampai analisa dan sintesa. Jadi itulah jawabannya kenapa pada zaman saya banyak iya dan tidak. Oke, pemirsa, kita masih akan bagi setelah yang satu ini. Anda jangan kemana-mana ya, tetap di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Dan bagi Anda pemirsa yang mungkin ingin mempunyai pertanyaan seputar imajinasi anak Anda yang saat ini sudah mulai muncul tapi tidak tahu bagaimana mengarahkannya, nah Anda bisa telepon ke line interaktif kami di 0215155111 atau bisa juga melalui Twitter kami di @kinantijaktv. Jadi di sini ada Ibu Rahmi psikolog dan juga ada ayah bunda yang kebetulan punya anak yang sangat kreatif di usia 7 tahun sudah mampu melukis dengan baik. Nah, ini kan gimana ayah bunda bisa melihat ya akhirnya bentuk dari bakat Dinda sendiri ya. Oke, mungkin gimana cara gurunya Dinda berkomunikasi di tempat les gitu atau di tempat melukis ini kepada Dinda nih, Bun? Bunda atau ayahmu jawab? Bunda mungkin. Kalau saya sih waktu itu bilang sama gurunya, Dinda kan tunarungu, dia belum bisa, dia belum punya bahasa. Oke. Jadi dia belum mengerti, dia dengar tapi dia tidak paham apa yang kita ucapkan. Tapi saya sih bilang sama pembimbingnya waktu itu, kalau bicara sama Dinda ya bicara aja seperti anak normal. Nanti dia akan berusaha untuk memahami gitu. Dan juga dibantu, biasanya dia tanya kalau Dinda datang, Dinda hari ini mau gambar apa gitu, dibantu gestur, terus dibantu juga dia cari-cari gambar gitu dari iPad. Nanti Dinda yang pilih dia mau gambar apa hari itu. Oh gitu. Jadi dari gurunya pun dapat responnya juga positif ya. Iya. Artinya membantu Dinda Iya, juga ya. iya. Terus sejauh ini Dinda gimana dengan prestasi-prestasi di melukisnya sendiri? Kemarin kita baru mengadakan pameran di Kampung Makan Joglo itu dari tanggal 24 dan masih besok sampai tanggal 8 Februari. Yang dipamerkan karya-karya lukisan Dinda selama 1,5 tahun les. Wow, jadi buat para pemirsa nih yang mau lihat karya-karya lukisan Dinda ya, itu dipamerkan di Kampung Makan Joglo Kampung Makan Joglo 21. Oke, jadi bisa melihat, kemudian juga kita bisa mengapresiasikan lah ya hasil-hasil karya dari Dinda ini. Oke, Bu, aku mau tanya lagi nih Bu. Kadang-kadang tanpa sadar saya pun sebagai orang tua suka gini. Jangan, nanti ini, jangan nanti itu, terlalu banyak kata jangan dan tidak. Walaupun emang udah berkali-kali juga sih Bu dengar kata kalimat jangan nggak boleh. Nah, kalau gitu efeknya apa kalau kita terlalu banyak ngomong jangan atau tidak ini kepada anaknya? Kata jangan tuh boleh pada saat memang itu sangat berbahaya gitu. Tapi kadang-kadang kita ibunya sendiri tuh tidak memiliki perbendaharaan kata yang mengarahkan apa yang diinginkan. Jadi banyak jangan. Kadang-kadang kurang kontrol emosi juga. Jadi yang paling cepat lah jangan. Tapi ketika kita melihat kita sedang mencoret-coret gitu ya, maksud kita kan melarang dia ya untuk dia mencoret. Kamu ingin menggambar ya gitu. Jadi pakai pertanyaan dulu, kalau memang iya nanti menggambar di buku atau di kanvas sepertinya gitu. Jadi jangannya itu memang ada yang bilang jangan itu akan menghentikan kreativitas, tapi yang jelas jangan juga dibutuhkan ya. Artinya ketika anak-anak ingin menyentuh sesuatu yang berbahaya itu dibilang jangan, tapi untuk masalah kreativitas atau tingkah laku yang sebetulnya masih bisa diarahkan, kita gunakan kakak sebaiknya seperti ini. Kakak mau mencoret-coret ya gitu. Iya Bunda. Oke, yuk kita cari tempat yang memang untuk dicoret-coret yuk, seperti apa. Oh, jadi jangan kalimat jangan dan tidak saja, tapi tidak ada penyelesaiannya seperti itu kayak yang buntu paling ya, penting kira-kira. adalah menamai perasaan anak. Ya kan dia kayaknya pukul-pukul adiknya misalkan. Nah, pukul-pukul itu kan bahasa tubuh. Silahkan orang tuh mencari satu kalimat tentang perasaan yang akan mewakili tingkah laku itu. Nah, gimana kesel nih, Bu, ya sama adik, marah ya sama adik gitu. Yo adik nakal gitu kan. Nah, oke, boleh marah, boleh kesel ya, tapi kita bisa melakukan dengan cara yang baik gitu. Jangan memukul-mukul, berarti kita sedang mensugesti memukul-mukul. Ya, boleh marah, boleh kesal, tapi bisa bicara dengan cara baik-baik.
Oh, jadi intinya nih kita harus cari alternatif kata ya, kata lain ya, kata-kata yang lebih positif. Yang mewakili tingkah laku anak itu. Oh, Kan anak-anak suka tuh menumpah-numpahkan air gitu Iya, kan Bu, ya. bener banget, Bu. Kan kita ibu orang tuh malas malas mengepel, tapi senang ya sedang menumpah-numpahkan air ya. Oh ternyata kalau satu gelas tumpahkan ke gelas lain, ternyata dia berluber-luber. Itu kan udah IPA sebetulnya. Iya, jadi ada masuk pelajaran juga Langsung situ ya. dijadikan kesempatan menambahkan pengetahuan anak. Iya. Tapi Ini kita kalau pelajaran tematik Bu namanya Bu. Jadi tematik. Nah, tapi kan orang tuh suka udah mentok gitu. Bu, kita angkat dulu teleponnya Bu ya. Emang. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Dari Tika nih di Cilengsi. Dari Tika di Cilengsi. Tika di Cilengsi. Mbak Tika, boleh nggak ini suara televisi dikecilkan? Oh iya sebentar. Ya. Nah, ini jadi ada. Halo? Ya, oke. Mbak Tika, silakan pertanyaannya apa? Iya, gini anakku nih yang kedua umur mau 3 tahun. Nah itu dari umur 2 tahun dia senangnya tuh ini anak termasuk nggak bisa diem dan nggak pernah bisa betah main satu permainan, pasti langsung ganti. Nah tapi ada satu hal yang dia suka, itu selalu suka main selendang, kain atau apapun yang akan dia modif di badannya gitu. Nah itu bisa dibilang bakat atau memang itu kreativitas dia, hanya itu yang dia suka gitu loh. Bu Tika, ini anaknya putra apa putri? Putri. Oke. Usia 2 tahun ya? 3 tahun. Jadi sekarang. mikir apa sukanya fashion, tapi aku nggak pernah ngajarin juga gitu. Oh gitu. Ada lagi Bu yang ingin tanyakan Bu? Itu aja sih. Nah terus gimana ya, maksudnya pinginnya sih kan Bervariasi. mengasah kreativitas itu kita kasih apa ya macam-macam gitu ya. Iya. Tapi nggak pernah betah gitu. Oh, oke. Baik, kalau gitu Bu Tika, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Bu ya. Ya, terima kasih. Bu Rahmi, nanti kita jawabnya Bu Rahmi ya. Nah, Bu Tika dan juga pemirsa lainnya sabar untuk jawabannya, karena kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Sekarang kita masih akan membahas mengenai bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas dengan imajinasi anak. Jangan sampai dengan cara kita yang salah, akhirnya kita mematikan kreativitas anak nih. Sayang sekali, seharusnya anak punya prestasi ya. Oh ya, saya boleh panggil tukang rumput saya dulu ya sebentar. Ini soalnya kan kalau tukang rumput ini berhubungan sama kreativitas dan seni ya Bu Rahmi ya. Kalau dia motornya jelek, nanti pohon saya yang gambar angsa tumbang kan. Siapa namanya? Adit, sini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa bawa pepohonan begitu ke sini? Ini bukan pohon Bu, ini kembang. Bunga, Ibu depresi deh kayaknya. Ya Allah, ini asisten ngatain nyonya depresi, cuman dia doang. Kenapa? Ada apa kamu? Nggak tahu, disuruh masuk. Saya yang harusnya gitu ngasih perintah ya. Iya. Itu banyak banget tanaman liar. Itu kenapa rumput tuh nggak dipotong-potong sih? Oh, ini Bu lagi biasa, gaji belum turun. Gaji belum turun. Loh, kemarin saya titipin gaji 2 bulan ke Gian, nggak nyampe ke kamu. Loh, 2 bulan saya bilang, ini Gian, nih gaji kamu 2 bulan. saya kerja baru sebulan loh, Bu. Oh, berarti sebelah lagi punya nota. Oh iya. Oh, korupsi Gian, ya ampun. Tuh kan orang kalau self esteemnya dari kecil nggak dididik begitu tuh. Terus jadi kamu mogok kerja gara-gara belum digaji? Iya Bu, Terus kenapa kamu bawa itu bunga saya? buat contoh. Oh, contoh. Kasih boleh. Ibu tahu nggak bedanya bunga sama ibu? Aduh, kayak Gian. Iya, kenapa nggak tahu bedanya? Sama, saya juga nggak tahu, Bu. Aduh, ini lebih kurang ajar daripada Gian. Sama kok Bu, Ibu. Sama ya? Sama-sama palsu. Saya pamit ya Bu. Aduh, ya Allah, maaf ya, saya punya asisten gak ada yang bener, ayah. Aduh, untung ada tamu, kalau enggak udah saya cek. Itu asisten. Aduh, saya ini ya, satu lagi ntar Nopal kalau datang tuh ya Bu ya, kayak gitu tuh Bu, emang tuh. Saya udah deh, Gian, jangan korupsi gaji orang. Oke, sekarang balik lagi kita untuk pertanyaan tadi penelpon ya. Tadi kan dia bertanya anaknya usia 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Nah, kemudian dia suka main selendang-selendang ibunya, dikreasikan di badannya, dijadikan hayalan-hayalan dia lah gitu. Nah, ibunya pikir apakah bisa nggak sih lebih dipancing lagi kreativitasnya nih? Jadi memang dari kecil sesungguhnya sudah tampak bakat-bakat dan minat anak. Seperti ada seorang anak, apapun jadi mikrofon. Iya, jadi, betul. Nah itu kalau dia memiliki kecerdasan di bidang cerdas nada, nah mungkin anak ibu cerdas kinestetik atau cerdas gerak.
kinestetik atau gerak. Jelas Oke. gerak. Artinya untuk mengembangkannya selain memberikan lahan yang besar untuk dia mengembangkan motorik halus dan kasarnya atau bergeraknya, dia mungkin digabungkan ke dalam sebuah klub gitu. Oh, dimasukin ke sanggar-sanggar Sanggar-sanggar tari. atau apa? Oh. Iya, karena mungkin sedini mungkin anak bertemu dengan tempat di mana dia bisa mengekspresikan bakat dan minat dia gitu. Mungkin kalau di rumah ibu, apalagi kalau ibunya nggak bisa nari kan, begini nggak Lebih bisa. ke fashion mungkin ya Bu, kayak baju dijadiin baju gitu. Bisa, selendang. bisa juga. Bisa Tapi ya? kan nanti ketika selendang itu bisa dikreasikan menjadi sebuah bentuk yang lain kan lebih bagus lagi mengembangkan imajinasi dan kreativitas yang lain. Oh, oke. Jadi ini lucu juga nih, ada kesamaan antara ayah bunda dengan penelpon tadi. Tadi ayah bunda bilang kita nggak ada yang bisa melukis gitu kan, tapi akhirnya Dinda terlihat punya bakat melukis. Tadi juga penelpon tadi bilang gitu, ini kok kayaknya anak saya tertarik dengan sesuatu yang berbau dengan fashion, sementara saya sendiri nggak terlalu melek fashion. Ini Karena genetik itu menurun bukan hanya ayah ibu, tapi nenek kakek, paman, dan sampai kalau Jung bilang itu ada archetype satu masyarakat atau budaya menurunkannya kepada masyarakatnya. Dan pada setiap anak nggak pernah sama, berbeda. Karena gen yang turun dari ayah kepada Dinda tidak akan turun lagi pada Habibi. Gen yang turun dari ibu kepada Adinda nggak turun ke Habibi. Jadi antara Habibi dan Adinda akan sangat berbeda. walaupun ibu ayahnya sama, bakatnya berbeda. Berbeda. Ya? Mungkin ada kakek nenek kalau diterusul kembali ada di antara kita yang bapak Kakek ibu yang nenek memiliki mungkin. kecerdasan di bidang spasial atau apa namanya Art ya? art di bidang seni. Oh, oke. Jadi bakat itu berbeda ya setiap anak ya. Mungkin Bunda ada yang menanyakan nggak Bun? Atau Ayah mau tanya lagi? Kayak tadi banyak yang menanyakan nih. Begitu udah on kameranya Bunda Maya diem dia. Tadi mungkin meneruskan apa pertanyaan jawaban. ibu tadi di Cilengsi, selain dia stuck, bukan supaya jangan dia pada satu bidang saja, ibu boleh memberikan stimulus-stimulus yang lain, rangsangan yang Contohnya apa lain, nih? atau diajak keluar yuk kita main ke lapangan gitu. Oh, Kan dia oke. bilang aktif tadi kan, bilang aktif, mungkin memang cerdas gerak dia gitu. Atau pada hari Sabtu Minggu bersama ayah kita ke sebuah apa namanya lapangan bermain bersama-sama gitu. Karena oke. jangan hanya pada satu hal saja, mungkin bisa mengembangkan, karena setiap orang mungkin tidak hanya membawa satu kecerdasan, tapi bisa multiple intelligence. Itu mungkin ya, Bu? Mungkin saja. Oh, oke. Nah, jadi kalau gitu kita untuk pengembangannya juga kita memfasilitasi ya, kayak mengajak dia juga main keluar, Yes. atau kita memberikan sesuatu rangsangan atau stimulus lainnya. Oke, nah jadi Ibu itu tadi jawaban dari Bu Rahmi ya mengenai anak Ibu yang mungkin sekarang saat ini menyukai hanya dengan selendang-selendang, ternyata itu bisa ke arah tari juga, ke Bisa. fashion juga, jadi banyak ya, bisa Banyak. ditarik kemana-mana ya. Oke, gimana dengan lukisannya Dinda? Sudah sampai mana sayang? Oh, lagi itu sekarang dia vasnya lagi diwarnai, rapi sekali mewarnainya. Ini emang diajarkan kerapihan seperti itu gimana nih Bun untuk mewarnainya? Enggak, memang dia kalau melukis seperti itu. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Kalau melukis gini biasanya satu lukisan seperti ini dia akan menyelesaikan sampai habis atau bisa dipending dulu, dilanjutkannya besok gitu atau gimana? Depending dulu. Kalau misalnya dia capek atau bosan, dia bilang gitu, capek. Oh, dia Berhenti dulu. Kayak gitu ya. Oh, oke. Jadi dia tidak dipaksakan kalau gitu ya, berarti ya. bisa, Kalau iya. dia lagi mau silakan. Iya, Kalau iya. lagi enggak Iya. gitu ya. Berapa lama lesnya dalam seminggu? Berapa kali Mas? Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. sekali, iya. Oke. Berapa jam? Satu setengah jam, sampai 2 jam deh. 1,5 sampai 2 jam Iya. ya. Wah, ini berarti kayak kita memberikan fasilitas ya kalau kayak gitu ya ke anak ya. Nah, Bu, ini terkait sama anak yang kadang-kadang masih terlihat hobinya beda-beda nih. Hari ini senang menari, bulan depan lihat temennya melukis, ikut melukis. Sebagai orang tua nih gimana nih? Kita memfasilitasi setiap apa yang dia inginkan sambil berpikir lumayan juga nih daftar pendaftaran. Atau kita tunggu dulu sampai ini anak kelihatan Iya, maunya iya, apa, iya. baru dimasukkan sanggar-sanggar atau tempat-tempat. Iya, Siap, karena semua. harus Ibu ditahan dulu jawabannya. Karena harus mau begini. Oke, pemirsa, nanti kita akan mendengarkan kembali jawaban dari Ibu Rahmi terkait dengan anak yang mempunyai minat masih suka berpindah-pindah nih. Jangan kemana-mana, tetap bikin nanti kisah Ibu dan Bu Hati. Kita
Menunggu jawaban dari ibu ya. Tenang, gimana dengan anak yang masih minggu ini sukanya dengan menggambar, bulan depan dia sukanya melukis, bulan depannya suka musik. Kalau diikutin kan lumayan ke orang tua ya uang pendaftaran itu kan. Ini gimana ibu? Kalau kita mengikuti anak tadi baru sebentar pindah, itu kan nanti tidak membentuk sikap persistensi namanya, bertahan pada satu hal. Artinya anak harus belajar juga merasakan kekecewaan, merasakan kesusahan. Artinya orang tua jangan merasa anaknya harus steril kesusahan. Artinya dicoba dulu, kamu lihat sampai di mana gitu. Baru nanti kita coba cari alternatif, jangan langsung besok berhenti, jangan. Kita cari alternatif. Artinya dia jangan langsung dijanjikan, oke, aku boleh keluar. Gitu. Artinya manusia di hidup ini kan banyak sekali cobaan-cobaan. Artinya sikap bertahan pada cobaan, ketidaksukaan itu mesti dibentuk sejak di kecil. Di antaranya ketika dia memilih satu ketika ada milih les, di sana ada temannya yang nakal, ada gurunya yang galak, jangan langsung diputus. Ya udah kita cari yang baik, bukan begitu. Dia mesti belajar bagaimana menghadapi situasi seperti itu, enak gitu ya, yang tidak nyaman dengan dia. Oh, oke. Karena kalau semua anak diberikan kemudahan-kemudahan, bagaimana ketika dia menghadapi kesusahan sendiri? Kan tugas kita adalah membuat mereka mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi itu ada caranya ya. Terus kalau untuk memasukkan ke tempat lesnya, apa tunggu sampai kelihatan di mana dia minatnya sekali atau gimana itu Bu? Sebenarnya orang tua kalau dia jeli, dia akan melihat sebenarnya ini anak kayaknya bakatnya di mana ya gitu. Langsung, Kak, bagaimana kalau? Nah gitu kita ajak bagaimana kalau. Jadi jangan kamu masuk ya, Mama udah bayar. Kalau nggak masuk awas ya. Gitu. Nggak boleh. Tahu nggak? Mama tuh udah bayar. Ya. Pemirsa jadi antagonis. Anak saya banyak soalnya Bu, kalau semua pindah-pindah kan aduh. Curhatan langsung. Bapak ditanya, Bapak senyum aja Pak. Ya itu tadi Bu, hampir mirip dengan pertanyaan Ibu tadi, cuma melanjutkan. Ketika multiple intelligence, minatnya banyak, kapan kita mesti memfokuskan atau mestikah kita memfokuskan anak pada suatu minat saja atau biarkan berkembang sampai sejauh dia mau gitu? Kan kalau memang potensi itu ketika dia diasah menjadi kemampuan, tanpa adanya kesempatan untuk berkembang nggak akan muncul gitu. Jadi ada yang ayahnya misalnya penyanyi, anaknya penyanyi karena memang tidak, tapi banyak sih kalau ayahnya penyanyi, ibu penyanyi itu anaknya musiknya bagus. Tapi ada juga beberapa bapaknya penulis, sebenarnya anaknya punya menulis tapi tidak dikasihkan kesempatan, tidak diarahkan, itu nggak kuat. Jadi ketika anak memiliki minat-minat pada beberapa hobi atau kegiatan tertentu, selain memberikan fasilitas, kita juga bukan hanya membuat dia anak juara, tapi dia benar-benar bulat di kemampuan itu. Jangan banyak-banyak tapi tidak penuh gitu. Jadi satu tapi kemudian berkembang, nanti ada lagi kelihatan akan dikembangkan kembali. Jadi kita juga orang tua dituntut untuk jeli lagi melihat dari sekian banyak multiple intelligence yang muncul itu, yang manakah yang paling mencolok gitu kali ya. Lebih kelihatan besar. Lebih kelihatan besar ya. Nah, kembali lagi nih orang tua lagi kalau gitu. Jangan sampai salah ya. Terutama tadi kalimat jangan atau tidak kalau bisa diubah dengan kalimat positif ya Bu ya. Jadi jangan menghambat gitu kan. Nah, mungkin ada tips-tips nggak dari Bu Rahmi untuk orang tua nih, untuk kita yang mungkin juga masih sedikit kesabarannya agak kurang menghadapi imajinasi anak. Mungkin tips yang bisa diberikan agar kita tidak mematikan kreativitas anak. Ya, orang tua memang tidak ada sekolahnya kan. Tidak ada yang sekolah jadi orang tua sebelum menikah. Tapi sekarang media banyak sekali termasuk acara nanti ini dan seminar-seminar atau buku-buku yang bisa dipakai orang tua sebagai rujukan ya untuk mendidik anak-anaknya. Dan ketika sebenarnya kemampuan kita yang paling basic adalah kemampuan komunikasi. Ya, tadi kan jangan itu keluar karena tadi kan komunikasi kita tuh belum baik. Nah, ketika komunikasi sudah baik, kita punya alternatif bicara yang baik, itu pun baik buat anak juga baik. Mengembangkan otaknya, mengembangkan kata-kata, perubahan katanya. Kemudian yang paling baik adalah ketika anak menunjukkan bakatnya, jangan lupa apresiasi, memberikan ujian atau reward ya. Reward. Apresiasi itu menunjukkan bahwa kita tuh setuju dengan apa yang dilakukan. Jadi ada ekspresi yang diberikan ya. Jangan misalnya anak, Bu ini di gambarku, datar ekspresinya. Iya, bagus nak, bagus tapi mukanya flat. Bagus banget. Nah, ibunya udah capek. Oke, kalau untuk ayah atau bunda misalnya ke Dinda atau ke Habibi ya, gimana memberikan reward atau pujiannya gimana agar anak termotivasi untuk selalu menunjukkan yang terbaik? Bunda atau ayah? Ini saya suka bingung nih. Gimana? Ya kalau misalnya Habibi kan dia suka main Lego misalkan dia
buat apa pesawat atau misalnya buat Sesuatu yang sulit gitu ya. Iya, yang saya juga nggak bisa gitu. Umi bagus nggak? Oh bagus banget gitu. Ini Habibie bikin apa gitu? Ini untuk apa? Biasanya saya tanya seperti itu. Jadi ekspresi juga penting ya Bu, selain kata-kata ya. Iya. Jadi jangan bagus tapi bagus banget. Jadi kita pemain ini sedikit ya, watak ya, wah bagus sekali gitu kan. Jadi kita ada mau memberikan respon-respon seperti itu kepada anak-anak kita ya. Oke, Bu Rahmi, terkait sama tadi imajinasi, anak kadang suka bermain atau ngobrol dengan bonekanya. Sampai usia berapa itu dikatakan normal atau hilang? Kalau ke bawah sampai Kalau dia masih TK, sebetulnya dia sebetulnya memang sedang kreativitas. Nah, tapi dengan bertambahnya usia, harusnya anak kan berkembang lingkungan sosialnya dengan bersahabat. Nah, imagery friend itu seringnya pada anak tunggal atau anak yang tidak punya kesempatan untuk bermain. Harusnya dia sudah apa namanya berubah dengan aktivitas yang lain. Pertama, kalau dia SD kan sudah masa produktif menurut Erikson ya. Artinya sudah ikut lomba apa, sudah ikut kegiatan apa. Jadi tidak ada waktu kosong untuk bermain dengan imaginary friend-nya gitu. Tapi juga sampai SMA ada juga tuh yang punya imaginary tapi itu friend. nggak apa-apa. Imaginary friend. Harusnya sih saya pikir tadi dengan bertambahnya sosialisasi dia berkurang gitu. Jadi ibaratnya orang tua juga harus mulai melihat nih ya, kalau misalnya sudah mulai sedikit mengkhawatirkan, ya itu boleh dibawa ke ahlinya ya, ke psikolog atau psikiater. Karena kan kalau kecil wajar karena dia bermain peran, berimajinasi. Tapi kalau sudah mulai besar harusnya hilang ya, karena dengan kehidupan sosial mereka yang semakin berkembang kan. Oke. Nah mungkin Ayah ada tips-tipsnya nggak nih buat pemirsa untuk mengembangkan bakat anak gimana sebagai orang tua? Kalau dari saya, terutama ketika saya punya anak berkebutuhan khusus, yang paling sikap yang paling penting buat saya adalah sabar. Sabar ketika dia menceritakan sesuatu, ketika dia memperlihatkan hasil karya dia, termasuk juga ke Habibie ketika dia memperlihatkan hasil buat dia di Minecraft itu, di games itu, harus sabar sampai benar-benar dia selesai menceritakan, baru kita kasih apresiasi. Oke. Gitu. Nah itu tips dari Ayah cuma satu ya, tapi itu tidak mudah ya, harus sabar dan mau mendengarkan. Oke. Baik kalau itu Ibu Rahmi, terima kasih banyak atas waktunya. Ayah dan juga Bunda terima kasih banyak. Dinda luar biasa, nanti kita akan perlihatkan ke pemirsa hasil-hasil nanti dari Dinda juga, dan juga Habibie ya. Mudah-mudahan bisa menciptakan sesuatu ya nak. Namanya. Oke, kalau gitu kita pamitan dulu pemirsa. Jangan lupa besok untuk menyaksikan kembali Kinanti jam 8 sampai dengan jam 9 pagi. Tema besok ini juga cukup menarik, yaitu belajar matematika yang menyenangkan. Dan jangan lupa juga untuk membaca Parents Indonesia, karena di situ banyak sekali informasi menarik tentang tumbuh kembang anak. Sampai jumpa dan selamat pagi. Bye bye.